Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai beliau, yaitu Akhuna Ridho Saputra, mengenai perjalanan kafilah dakwah beliau atau kita sebut KKM, kuliah kerja mahasiswa, tetapi di kampus kami dibilangnya itu kafilah dakwah pada bulan Ramadan 2024. Di mana, Pak? Alhamdulillah kita dapat di Lombok NTB. Lombok NTB. Bagaimana keseruan ceritanya? Kita langsung saja kepada narasumbernya. Assalamualaikum Pak Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini, bagaimana perjalanan kafilah dakwah, berdakwah intinya di pedalaman Lombok NTB? Oke, terima kasih Saudara Latif. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridho Saputra dari kelas semester 6 ya, PMIB. Jadi alhamdulillah pada Allah, atas izin Allah kita melaksanakan kafilah dakwah di bulan Ramadan, yaitu program dari Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Yang mana program itu kita untuk mengabdikan diri di masyarakat selama bulan Ramadan itu, Pak Latif. Nah, tentu program ini adalah program yang kita lakukan secara independen. Iya. Jadi kita mencari bahan, yaitu uang, sumber dana melalui keringat kita sendiri. Dan alhamdulillah kebetulan kita mendapatkan di Lombok, Pak Latif. Di Lombok. Di Lombok NTB. Berarti kampusnya di Bekasi, kafilah dakwahnya di Lombok. Betul sekali. Oh, jauh sekali. ini. Iya, luar biasa. Jadi teman-teman yang berbahagia, sedikit kisah tentang kita yang berkafilah dakwah di Lombok. Jadi jumlah total mahasiswa ini adalah 120 mahasiswa dan mahasiswi yang dikirim dari Sabang sampai Merauke. Nah, kebetulan kita sendiri berjumlah 10 orang. 10 orang ditempatkan di NTB, Pak Latif. Iya, diantaranya di KLU, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lotim, dan juga Sumbawa, Pak Latif. 3 tempat itu? Iya. 10 orang. Jadi di sana dipencarkan 10 orang. 4 diantaranya di KLU, 2 kita, dan selebihnya ada di Sumbawa. Sumbawa itu ngarah ke timur. Jadi Bali, Lombok, Sumbawa. Iya, seperti itu. Kalau Pak Ridho sendiri ditempatkan di mana? Alhamdulillah kita di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Al-Ansor, Puncak Jeringo, Suwela, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur. Gitu. Jadi kita ini tempatnya strategis banget, Pak Latif. Iya, bagaimana itu? Jadi kita ini dekat pelabuhan, dekat pantai. Kita ini ada di kaki bukit. Kita ada di kaki bukit, Pak Latif. Jadi ketika kita ngeliat ke atas, kita ngeliat keindahan Gunung Rinjani, malah bukan lagi bukit. Gunung Rinjani. Seperti itu. Betul. Luar biasa. Seru kan, teman-teman? Salah satu anugerah. Betul, kita kabdah sekalian kita healing. Iya, benar. Jadi kita dapat rohaninya dan dapat juga duniawinya, teman-teman. Nilai dakwahnya dapat, nilai healingnya juga dapat. Betul. Jadi ketika kita siang harinya, apalagi pagi hari khususnya, melihat di atas itu Gunung Rinjani, melihat ke bawah itu pantai. Luar biasa. Seberang itu adalah Pulau Sumbawa. Seberangnya. Jadi itu Pulau Sumbawanya kelihatan banget. Jadi kita ngeliat ke bawah tuh udah rumah-rumah orang, pantai, laut, dan di sana ada Pulau Sumbawa. Jadi kayak kita ngeliat tuh luar biasa banget, Masya Allah. Pemandangannya di atas Gunung Rinjani, di bawah pantai, dan juga ada Pulau Sumbawa. Gitu. Alhamdulillah kita di sana dakwanya, alhamdulillah kita berdua. Kita berdakwah di Nahdlatul Wathon. Karena orang sana, Pak Latif, itu terkenal dengan Nahdlatul Wathon. Terkenalnya. Iya, kalau di sini kan ormas kayak NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad. Nah, kalau di sana Pak Latif itu namanya NW, Nahdlatul Wathon.
Iya. Baru dengar juga saya. Nah begitu, saya juga ketika saya baru datang itu, waduh, ini apa nih NW nih, kan penasaran juga. Akhirnya saya pelajari. Maaf nih teman-teman, mungkin dikoreksi ya saya. Sejauh yang saya baca, bahwa NW itu adalah pecahan daripada Nahdlatul Ulama, Pak Latif. Oh. Ketika Masyumi, pada masa Masyumi, yang menolak pemerintahan dari Masyumi itu adalah NU yang keluar dari partai Masyumi. Terus karena NU keluar daripada partai Masyumi, ada segelintiran orang yang tidak mendukung, sehingga terciptalah Nahdlatul Wathon seperti itu, sebagai media dari aspirasi tersebut. Iya. Seperti itu. Saya juga tata cara ibadahnya hampir sama dengan NU kurang lebih. Iya. Tapi teman-teman yang berbahagia, kita ingat, ormas ini adalah media dakwah kita. Apapun ormas kita harus tetap netral, tidak berpihak ke kanan ataupun kiri. Karena setiap ormas ini, Pak Latif, tentu mempunyai dalilnya sendiri, dan kita tidak boleh menjudge satu sama lain. Justru kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah dimanapun kita berada, maka kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, seperti itu. Benar, Pak Ridho. Memang kalau dilihat dari zaman sekarang ini, yang harus kita gaungkan itu tentang persatuan. Betul sekali. Tentang persatuan. Terlebih kita melihat kondisi Indonesia yang semakin kesini agak sedikit hancur. Betul, gitu ya. betul sekali. Mulai dari anak mudanya, kalau kita lihat dari bidang kesehatan, pemerintah malah mau memasukkan dokter dari luar negeri. Betul. Kemudian pendidikan, banyak guru honorer yang dipaksa untuk berhenti. Betul. Tenaga kerja, berapa banyak pengangguran yang ada di Indonesia, dan terlebih jika ormas Islam tidak bersatu untuk menjadi jalan untuk masalah itu tersebut, ya mau siapa lagi? Betul. Maka dari itu, Pak Latif, saya kan sering diskusi sama masyarakat sekitar, terutama dengan pengurus pondok. Pengurus pondoknya. Saking prihatinnya, di sana ada istilah panjat pinang. Panjat pinang yang saya tahu. Ya. Panjat pinang itu dilakukan pas 17-an. 17-an Ada orang ramai-ramai manjat pinang, Panjat itu pinang. dengan hadiahnya. Kalau di sana apakah sama panjat pinang ini justru bertolak belakang sekali dengan yang kami kenal? Iya. Mungkin teman-teman juga baru tahu, dan saya pun juga, Pak Latif, baru tahu bahwa istilah di sana panjat pinang itu adalah laki-laki perempuan dipanjat dulu, kemudian baru dipinang. Ini Wah. pengakuan orang sana. Wah, Jadi banyak di sana itu janda-janda yang umur SMP sudah jadi janda, SMA sudah janda, karena kurangnya edukasi pendidikan. iya. Sehingga banyak di sana dikenal yang semestinya 1000 masjid, Iya. tapi dikenal juga dengan 1000 janda, daerah 1000 janda, seperti itu. Karena banyaknya di sana janda-janda yang nikah muda karena kurangnya edukasi. Nah, disinilah peran kita sebagai mahasiswa untuk mengedukasi, Pak Latif. Selain mengedukasi tentang menyiarkan agama Islam, juga mengedukasi pentingnya mempelajari ilmu-ilmu, nggak harus ilmu Al-Quran. Karena terputusnya ilmu, mereka tidak mau belajar, hanya mereka nikah muda. Melakukan seperti itu ya. Akhirnya cerai karena ketidakmapanan dan ketidakkematangan dari nikah. Iya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah, Pak Latif, di sana tempat kita Lombok Timur itu insya Allah 100% Islam. Apalagi di kita desa Puncak Jeringoy itu 100% Islam. Walaupun pemahaman agama mereka masih terkategori awam, seperti itu. Kemudian Pak Ridho sendiri sana Kita berdua di sana sama siapa? dengan Ustadz Husni Rofiq. Oh, Ustadz Husni Rofiq. Gitu. Ya. Kalau kegiatan untuk berdakwahnya selama bulan Ramadan seperti apa? Bisa digambarkan? Alhamdulillah, selain kita mengurus pondok, kita juga diberi amanah sana untuk mengajar. Di pondok itu banyak santrinya? Di sana ada santrinya, santri dan santriwati. Jadi kita memberikan pengajaran baik tentang adab, tentang Al-Quran, dan juga kita ngajar di sekolah. Di sana lengkap juga, Pak Latif. Di sana ada TK, SD, MTS, SMK dia malah. Oh, SMK. Pertanian, iya. Luar biasa, di sana komplit.
hanya saja minat masyarakatnya kurang untuk Oh iya. betul sekali untuk sekolah pendidikan tersebut. Ya. betul. Jadi kita ini prihatin loh, banyaklah guru daripada muridnya. Iya. Selain itu juga kita sama seperti ustaz-ustaz lainnya, kita khutbah, kita ceramah dari masjid satu ke masjid lain, dari desa satu desa lain, bahkan nih Pak Latif, Iya. kita ketemu dengan camatnya. Wih, luar biasa. Dengan camat itu, kebetulan daerah kita daerah ujung kan, jadi kita untuk ketemu dengan camat itu agak jauh. Tapi alhamdulillah kita udah berapa kali ketemu dengan camat, dan alhamdulillah camatnya yang main ke tempat kita. Wih, jadi bukan Gitu. dai yang main ke camat, tapi camat yang mendatangi dai. Iya, jadi kita saling kunjungin gitu. Saling mengunjungi. Kita mengunjungi daerah dari camat dan camat mengunjungi daerah kita. Iya. Seperti itu. Kolaborasi. Untuk respon masyarakat, ini kan kalau kita lihat, mohon maaf ya, KKM yang sekarang itu sedang viral Pak Ridho. Jadi anak-anak mahasiswa yang melakukan KKM itu kayak gimana ya, cuma datang buat GAM atau buat kegiatan di 17 Agustusan, selebihnya tidak ada gitu. Betul. Jadi respon masyarakat memang baik, tetapi dalam hatinya itu baik karena menghargai mereka, kedatangan mereka saja gitu. Ekspektasi masyarakat kan tinggi. Betul sekali. Iya. Bagaimana dengan respon masyarakat terkait kafilah dakwah atau KKM-nya Pak Ridho di sana? Alhamdulillah sangat baik sekali Pak Latif. Sangat baik. Karena kita membantu dari sekitar kecamatan itu, terutama di desa Puncak Jeringo. Bahkan nih, ketua pondok sendiri mengatakan kalau bisa ada keberlanjutan untuk kapda di sana Pak Latif. Untuk kafilah Jadi dakwah. supaya kita tidak putus silaturahminya. Oh, iya, benar. Bahkan mohon maaf nih, kita diminta untuk pengabdian di sana. Di sana. Wih, luar biasa. Jadi kita untuk pengabdian di sana agar apa, silaturahmi antara Dewan Dakwah dan EW ini tidak putus. tidak putus. Bahkan nih terlebih lagi nih, kita mau dijadiin pengurus di sana, Pengurus pondok. pengurus sana, Wih, luar biasa ini. gitu. Jadi teman-teman kita di sana begitu sangat dihargai dengan kesederhanaan mereka. Mereka mau menerima kita. Iya. Selain kita mau ditarik kembali, kita juga mau dijadikan pengurus. Jadi kita nih sekarang secara nggak langsung nih udah pengurus dari sana, tetapi pengurus eksternal. Iya, benar-benar. Jadi itu. Jadi tingkat kepercayaan kepada Pak Ridho luar biasa. Betul. Sampai mau untuk diberikan amanah sebagai pengurus di sana. Betul. Sampai sekarang pun kita masih kontek-kontekan. Masih kontek-kontekan. Masih kontek-kontekan. Ya. Ini yang perlu dijaga oleh kita semua ya, terutama yang perlu dilestarikan ketika sudah pulang dari tempat kafilah dakwah atau tempat KKM, itu diusahakan untuk tidak memutus kontak. Betul. Kemudian berarti orang pertama yang kafilah di sana. Betul sekali. Kita orang pertama yang di sana. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Sebelumnya nggak ada di daerah sana. Makanya ketika kita pertama sekali di sana, kita penyesuaian, dan itu begitu luar biasa yang Tidak penyesuaian. mudah pasti, tidak Betul, mudah, tidak Pak. mudah. Tidak Kita mudah penyesuaian. yang notabene kita biasanya di kota ya, di sini tiba-tiba kita ke pedalaman, Iya. ke kampung. Jadi Dengan segala keterbatasan dan perbedaan tentunya betul, Pak Ridho. di sana begitu luar biasa sekali. Dan itu alhamdulillah untungnya listrik udah masuk, jalannya udah bagus. Kalau sinyal, Nah, untuk sinyal teman-teman, di sana nggak ada sinyal sebenarnya. tidak Ya. ada tower. Iya, jadi mereka membeli voucher, Oh, pusat wifi. voucher WiFi, dan itu misalnya 2.000 berlakunya 5 jam seperti itu. Dan duitnya berapa, berlakunya berapa jam Iya, sekian. iya, iya. Memang kebanyakan di daerah-daerah Indonesia itu memakai wifi. seperti Betul itu. sekali. Makanya masyarakat di sana Pak Latif berharap nih kepada pemerintah agar di sana disediakan WiFi, dan yang kedua sumur Air. air, karena di sana kemaraunya Allah Akbar. Meskipun itu daerah bukit, tapi karena dulunya sering terjadi penebangan liar, Iya. sehingga air-air itu tidak ada yang nyerap Pak Latif. Iya. Berimbas berarti. Berimbas, akhirnya mereka ketika kemarau nggak bisa mandi tuh, nggak bisa mandi. Terus di sana bagaimana cara untuk mendapatkan airnya kesehariannya? Nah, kalau orang-orang pondok
itu kan kita turun dulu dari bukit nih. Iya. Turun itu palingan ya 20 sampai 30 menit lah. Turun, Lumayan. kita ke SPBU. SPBU. Ke SPBU kan ada musolanya, Iya. ada WC-nya. Ah. Jadi ketika kemarau, orang-orang di pondok itu turun ke SPBU buat mandi doang. Dan tuh naik lagi. Hanya untuk mandi. Hanya untuk mandi. Itu petugas SPBU responnya seperti apa? Orang SPBU kan orang sana. Oh, orang sana juga. Jadi kan berarti. orangnya udah tahu bahwa di iya. daerah kita ini kalau kemarau itu luar biasa Luar banget. biasa. Berarti salah satu tantangan terbesarnya ketika terjadi kemarau susah air. Susah air. Susah air. Air dan air sungai pun itu ikut kering. Ikut kering. Ikut kering. Oh, berarti luar biasa Itu kemarau. makanya untungnya kita datang ke sana dalam keadaan hujan. Hujan. Tidak merasakan. Iya. Insya Allah lah dari tangan penonton sekalian mungkin bisa sedikit meringankan Iya. teman-teman kita yang ada di desa Puncak Jeringo, karena di sana memang betul-betul Pak Latif kekurangan air apabila terjadi kemarau. Luar biasa. Kalau misalkan ditugaskan dewan dakwah pengabdian di sana bagaimana? Insya Allah kita sami'na wa ta'na. Samina wa ta'na, Sami'na luar wa biasa. ta'na. Insya Allah. Biasanya orang-orang tuh Pak Ridho memilih tempat yang nyaman. Iya. Pertama nyaman tidur, yang kedua nyaman mandi, yang ketiga nyaman diri. Nyaman Betul. diri artinya masih bisa WA-WA-an, Iya. terus dan lain sebagainya. Tapi dengan segala keterbatasan di sana, jika pengabdian di sana berani. Insya Allah kita berani. Pak Latif, kalau bagi saya sendiri nih, bagi Ya. saya sendiri, dakwah itu tidak akan dikatakan berhasil kecuali dia ada tantangan. Ya. Jadi kalau dakwah itu mulus-mulus doang, Hmm. itu sebenarnya bukan dakwah. Justru itu yang harus dipertanyakan, apakah dakwah kita berhasil atau tidak. Nah, kalau bagi saya pribadi juga, jangan cari sesuatu yang buat kita nyaman, tapi carilah sesuatu yang buat kita berkembang. Ya. Bagus ini. Itu kata-kata malam ini. Kata-kata malam ini tuh. Kata malam ini. Luar Baik, terima biasa. kasih. Video ini semoga nanti ditonton oleh adik kelas kita Pak Ridho. Oh, Untuk mereka kafilah dakwah. betul. Jadi biar ada gambaran. Betul sekali. Di daerah Lombok kayak gimana nih? Oh, udah ada nih. Nanti dilihat gitu. Insya Allah bermanfaat. Pesan-pesan nih. Ya, pesan-pesan. Pesan-pesan nih Pesan, Pak Latif Ridho. ya. Dimanapun kita berada, di situ langit dipijak dan di sanalah bumi dijunjung. Artinya bagaimanapun kita kondisinya di sana, kita harus bisa cepat menyesuaikan diri di sana. Karena apa? Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri di tanah orang lain. Iya. Harus menyingkirkan ego dulu. Betul. Makanya dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat kalau kita baik dengan masyarakat. Bagaimana kalau kita bersosialisasi masyarakat kalau kita tidak mengambil hati masyarakat? Oh iya benar. Makanya dari itu pesan Muhammad Nasir ada 3 Pak Latif. Iya. Bagaimana tuh? Yang pertama kan menjaga nawa itu, Nawa itu niat kita niat, ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Yang kedua nih Pak Latif, ingat pukul berapa sekarang nih? Ingat pukul berapa? Berarti kitanya harus bisa memanage waktu kita dengan baik dan benar. Manajemen waktu. Nah, yang ketiga yang penting nih, Ketiga. berbenteng di hati umat. Berbenteng. Bagaimana seorang dai bisa mengambil hati umat kalau dia tidak bisa mendekatkan diri kepada umat? Iya. Makanya dakwanya akan berhasil ketika seorang dai itu mengambil hati umatnya. Iya. Seperti itu. Jaga nawa itu ya. Jaga nawa itu, Niat, kemudian ingat manajemen pukul, waktu. iya pukul berapa Ingat sekarang, pukul manajemen berapa waktu. sekarang, dan yang ketiga berbenteng di hati umat. Betul sekali. Semoga pesan-pesan ini bermanfaat untuk adik-adik kelas kita Betul sekali. yang akan melaksanakan kafilah dakwah Ramadan di tahun depan, tahun 2025. Mungkin demikian Pak Ridho. Iya. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah. Barakallah. Barakallahu fiik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.